pada pagi hari ini Bu atau Mbak ya, Adinda Tenriangke Muhtar PhD, yang merupakan Direktur Eksekutif di Indonesian Institute Center for Public Policy Research atau TII. Yang saya hormati Kak Dina dan Bang Rasyad sebagai panitia, juga yang saya hormati para peserta kegiatan kita pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih sudah bergabung, semoga nanti terus bertambah peserta yang mengikuti kegiatan kita. Perkenalkan, nama saya Fredrik Bropen Nekayanta, SIP, MIP. Saya adalah dosen di program studi ilmu politik FISIP USU, dan pada pagi hari ini saya akan bertindak sebagai moderator untuk kegiatan kita. Sebelum kita masuk ke acara inti, kita dengarkan dulu sambutan dari Sekretaris Program DSP FISIP USU kepada Pak Heri Kusmanto. Waktu dan layar kami berikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ini kepada Mbak Adinda yang telah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan untuk memberikan kuliah umum di program studi Magister Studi Pembangunan maupun Doktor Studi Pembangunan di FISIP USU. Dan yang kami hormati dan kami sayangi seluruh peserta maupun juga panitia yang ikut mensukseskan acara ini. Kami mohon maaf atas ketidakhadiran dari Profesor Subilhar, MA PhD, yang pada saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar kota, sehingga tidak bisa memberikan kata sambutan pada kuliah umum ini. Dan saya juga tidak akan berpanjang lebar dengan sambutan ini, karena kuliah umum ini akan menjadi lebih penting, menyangkut banyaknya para mahasiswa di studi pembangunan ini yang memiliki atensi terhadap persoalan-persoalan kebijakan publik, mulai dari persoalan formulasi, implementasi, maupun evaluasi, maupun studi-studi sosiologi, antropologi tentang kebijakan, kan gitu. Sehingga kami merasa perlu untuk mengundang dari pihak-pihak lain yang juga ikut secara praktis maupun secara teoritis mendalami tentang kebijakan publik ini. Jadi akhirnya jalan itu terbuka pada pagi ini. Mudah-mudahan kegiatan kuliah umum ini bisa memberikan manfaat bagi para mahasiswa dan kita semua, sehingga ada pemerkayaan materi tentang kebijakan publik. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Adinda, dan akhirnya kami ucapkan juga terima kasih kepada panitia dan seluruh mahasiswa yang telah hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti acara ini dengan baik. Saya pikir demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semua. Silakan. Baik, terima kasih Pak Heri atas sambutannya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk, kami mohon kepada seluruh peserta untuk menghidup atau membuka video atau kamera sebentar supaya kita ambil screenshot untuk kegiatan hari ini ya, sebagai bentuk laporan nanti. Silakan, karena ada satu layar sekali saja ya. Silakan dibuka kameranya sebentar. Oke, Kak Din, bisa diambil ya Kak Dina ya.
Oke. Sudah. Oke, kalau sudah. Nah, saya akan menjelaskan pengantar kegiatan kita hari ini. Adapun topik kuliah umum kita pada pagi yang cerah ini adalah kebijakan publik dalam perspektif studi pembangunan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salah satu fokus kajian studi pembangunan itu adalah kebijakan publik. Ya. Kebijakan publik itu selalu terkait dengan satu masalah tertentu, sehingga tujuan pertama dalam kebijakan publik biasanya adalah menanggapi masalah tersebut atau addressing an issue. Ada masalah-masalah sosial yang hendak dipecahkan melalui, dan alatnya adalah kebijakan publik. Ya. Kita memahami kebijakan publik dalam konteks ini. Kebijakan publik di sini kemudian menjadi alat untuk melakukan yang kita sebut sebagai pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, dan seterusnya. Nah, dari addressing an issue ini biasanya ada penetapan outcome atau output yang jadi tujuan, yang harusnya menghasilkan kondisi kehidupan masyarakat jadi lebih baik. Nah, biasanya kebijakan publik yang baik perlu melibatkan banyak pihak, karena sudut pandang pemerintah biasanya terbatas. Peran berbagai elemen sangat penting, ya, seperti kampus, organisasi non-pemerintah, media, dan sebagainya. Dalam hal ini ada istilah evidence-based policy atau kebijakan publik yang berbasis pada bukti. Dan bukti tersebut munculnya dari riset. Bahkan ada pula yang menyebut sebagai science-based policy, gitu ya. Nah, kalau kita dengar, misalkan beberapa hari ini, sering kita dengar pembuktian secara saintifik, gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu maknanya. Tapi riset dan kebijakan nggak selalu selaras. Nggak semua bukti atau riset itu menjadi basis pembuatan kebijakan. Karena pembuatan kebijakan kita tahu juga sangat politis, ya, melibatkan kepentingan-kepentingan ataupun aktor-aktor politik dalam prosesnya. Tapi pada intinya adalah keterlibatan sebanyak mungkin pihak dalam kebijakan publik sejatinya adalah upaya dalam rangka menghasilkan kebijakan publik yang berbasis bukti. Nah, hari ini kita akan mengulas dari Mbak Adinda Tendriangke Mukhtar yang akan menjadi pembicara. Saya akan membaca CV atau biodata singkat Mbak Adinda Tendriangke Mukhtar. Beliau lahir di Jakarta 31 Mei 1978, menyelesaikan S1-nya di Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2001, menyelesaikan masternya di International Studies di University of Sydney, Australia pada tahun 2004, dan menyelesaikan PhD-nya di Development Studies atau studi pembangunan di Victoria University of Wellington, Selandia Baru pada tahun 2017. Sejumlah fokus kajian yang selama ini dikerjakan oleh Mbak Dinda sebagai yang berkiprah di dunia NGO dan juga akademisi, ya, dunia akademis adalah development, international aid, pemberdayaan perempuan, public policy dan politik, demokrasi dan pemerintahan, analisis dan riset kebijakan publik, serta project or program management and evaluation. Adapun beliau sekarang ini menduduki posisi sebagai direktur eksekutif di Indonesian Institute yang berbasis di Jakarta sejak 2018. Selain itu juga menjadi editor-in-chief di suarakebebasan.org. Sebelumnya juga pernah di sejumlah NGO lain seperti Perkumpulan Prakarsa. Ada banyak sekali publikasi yang sudah dihasilkan. Saya mungkin tidak akan baca satu persatu karena kita bisa lihat sebenarnya di Google, ya. Selain itu kita juga bisa lihat hasil-hasil kajian kebijakan publik di lembaganya Mbak Adinda di Indonesian Institute. Baik, kita langsung saja masuk ke acara inti. Bagi para peserta yang nantinya punya pertanyaan, silakan bisa diberikan, diketik saja kalau tiba-tiba muncul pada saat Mbak Adinda memberikan materinya, diketik di fitur kolom chat yang tersedia, ataupun nanti kalau ingin menyampaikan langsung, kita ada sesi Q&A setelah pemberian materi dari Mbak Adinda.
Saya kira itu pengantar dari saya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan baik dan acara ini bisa bermanfaat. Selanjutnya, waktu dan layar saya berikan kepada Mbak Adinda untuk memberikan materi, mungkin sekitar 20 menit ya. Silakan Mbak Adinda. Terima kasih Bang Fredrik dan juga Pak Heri tadi untuk pembukanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Nusantara, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Atas nama The Indonesian Institute Center for Public Policy Research, saya mengucapkan terima kasih atas undangan dari FISIP USU, khususnya program magister dan doktor studi pembangunan. Kami juga melihat ini sebagai kesempatan yang sangat baik, bukan hanya untuk berjejaring dan bermitra, tapi juga berkolaborasi. Jadi kalau istilahnya di The Indonesian Institute, kita bilang semacam TI goes to campus, dan itu beberapa kali kami juga lakukan terkait dengan kegiatan dan publikasi kami. Seperti yang diminta dan diskusi saya dengan Bang Fredrik, kita akan bicara soal peran think tank sebenarnya. Tapi tentunya ketika berbicara soal peran think tank, kita harus mengkontekstualisasikannya tentang apa sih kebijakan publik itu, yang saya percaya juga teman-teman di sini sudah sangat paham, apalagi sudah di level magister dan dokter. Tapi kita bisa refresh sedikit sebelum kita masuk ke think tank, dan juga saya akan gunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan kerja-kerja TII secara singkat. Saya izin share screen. Oke. Sudah terlihat? Sudah Mbak, silakan. Oke. Jadi kita akan bicara soal analisis kebijakan publik dan kerja lembaga penelitian kebijakan publik. Dalam konteks ini adalah tentang TII. Jadi kalau bicara kebijakan, tadi sempat disinggung juga oleh Bang Fredrik bahwa kebijakan itu ya adalah keluaran juga salah satunya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan. Kebijakan itu tidak lepas dari proses-proses yang dinamis, yang tidak hanya melibatkan pemerintah gitu. Dan kita tahu bahwa kalau kita ingat segitiga para pelaku kepentingan yang tentunya sangat kompleks, ada negara, ada pasar, dan ada masyarakat sipil. Kebijakan sendiri sebenarnya merupakan rencana, kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan yang diajukan untuk diadopsi dan diadaptasi oleh suatu badan atau organisasi. Jadi kalau bicara kebijakan bukan hanya milik pemerintah, tapi kalau kita bicara kebijakan publik tentunya akan terkait dengan aspek kerja-kerja pemerintahan. Jadi kebijakan adalah keputusan formal organisasi, dan dalam penerapannya tentu dia akan merujuk beragam kepentingan yang ada dan akan mempengaruhi perilaku terkait dengan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ya. Saya ingin sekali mengingatkan dalam konteks ini, dan mungkin karena teman-teman juga mengikuti perkembangan kebijakan publik di Indonesia, betapa riuhnya, misalnya kayak terakhir ya kemarin soal uang masuk Pulau Komodo di Labuan Bajo yang akhirnya ditunda hingga tahun 2023, atau soal tiket untuk naik ke stupa paling atas di Borobudur yang akhirnya ditunda juga karena tekanan dari beragam pemangku kepentingan. Ini juga menunjukkan bahwa seperti yang dibilang oleh peraih Nobel Ekonomi Milton Friedman, kebijakan itu tidak dilihat dari intensinya atau dari maksudnya, tapi hasilnya. Mengapa ini penting? Ketika kita menganalisis kebijakan, kita tidak bisa mengasumsikan bahwa pembuat kebijakan publik tahu isi kepala setiap individu kita. Hal yang disebut berintensi baik bisa jadi menyebabkan seperti yang dikatakan oleh Frederick Bastiat, ada unintended consequences atau ada dampak yang tak terduga atau eksternalitas yang mungkin juga negatif dari kebijakan tersebut yang seharusnya dipahami. Saya tidak akan membacakan pengertian kebijakan publik ini satu persatu, tapi highlight-nya adalah dia dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, dinamis dan kompleks, seperti yang tadi disampaikan Bang Fredrik, artinya mengapa itu penting ada proses yang inklusif dan partisipatif. Kebijakan juga memberi rambu tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan,
kebijakan publik juga adalah bagaimana pemerintah memilih untuk melakukan apa yang perlu dilakukan atau tidak, dan tentu saja kebijakan publik itu memiliki beberapa item ya atau elemen seperti ada tujuan, ada prinsip, ada aksi atau penerapannya seperti apa yang diadopsi oleh pemerintah untuk masa tertentu dalam merespon atau mengatasi permasalahan publik. Ini juga cukup teknis ya sebenarnya, tapi kalau kita bicara mengenai tahapan pembuatan kebijakan yang dikatakan oleh William Dunn ada beberapa tahap. Jadi ada agenda setting. Jadi sebelum membuat kebijakan itu perlu dilihat dulu nih agendanya, tujuan pembuatan kebijakannya seperti apa masalahnya, apa prioritasnya. Ini menjadi penting karena masalah itu sangat kompleks dan tentu tidak bisa semua menjadi prioritas. Sehingga perlu diseleksi masalah mana yang menjadi prioritas dan dilihat juga mapping stakeholders atau pemangku kepentingan yang terkait yang tentunya memiliki relevansi dengan permasalahan yang dirujuk. Lalu ada formulasi kebijakan, mulailah dibahas. Dan tentunya dalam konteks ini prosesnya dinamis dan kompleks serta multidimensional sehingga tidak hanya melibatkan satu pihak saja atau pemerintah atau DPR saja, tapi melibatkan masyarakat dalam beragam format pengakomodasian partisipasi publik. Kita tahu sekarang juga ada model-model e-musrenbang, ada model aplikasi di pemerintah, baik di nasional maupun di daerah yang memungkinkan kita menyuarakan concern kita lewat aplikasi atau bahkan lewat sosial media, seperti itu. Ketika sudah agenda setting, formulasi kebijakan mulailah diadopsi. Jadi diadopsi tentang alternatif pemecahan masalahnya seperti apa, dan tentu membutuhkan legitimasi ya di sini. Makanya memang ada proses seperti kita ada DPR, ada pemerintah, ada proses-proses lainnya juga yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini lagi-lagi menjadi upaya kebijakan publik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Ketika diterapkan, tentu alternatif pemecahan masalah atau apapun isu yang terkait kepentingan publik itu sudah dilaksanakan. Nah, dalam konteks ini kita akan melihat mengapa riset itu penting. Karena kan asumsi ketika tadi memprioritaskan masalah, ketika agenda setting, formulasi, dan adopsi bisa jadi ketika di realitanya berbeda di konteksnya di lapangan. Nanti saya akan bahas juga mengenai hal ini ketika kita bicara mengenai implementasi kebijakan publik. Nah, ketika melihat ada gap, ada kesenjangan, ada perbedaan antara teori dengan praktek yang ada di lapangan, gitu misalnya, ini terlihat bahwa penting adanya evaluasi kebijakan. Nah, jadi catatan penting apa? Evaluasi itu tidak hanya dilakukan di akhir suatu output kebijakan, tapi dia itu harusnya dari awal. Mengapa ini penting? Artinya kita punya evaluasi yang berkesinambungan dari tahap awal, dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga akhirnya ada evaluasi ini. Ini menjadi penting sehingga ada proses pembelajaran yang terus-menerus. Jadi kita akan mengetahui apakah kebijakan ini masih bisa diteruskan, apa yang perlu diperbaiki, suara siapa yang perlu diakomodir, dan apalagi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, sehingga memang perlu ada kriteria-kriteria untuk menilai apakah kebijakan telah berhasil atau belum. Nah, kebijakan sendiri kan sebenarnya adalah produk yang punya ikatan hukum. Kita tahu kita punya runutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, apakah itu bentuknya memang undang-undang, perpres, permen, dan lainnya, atau surat edaran dan sebagainya, itu juga bagian dari output kebijakan publik. Tapi dia sudah melewati tahapan proses pembentukan seperti yang tadi sudah di-highlight oleh William Dunn ya. Nah, terkait pembentukan peraturan perundang-undangan, kita punya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Nah, di undang-undang ini kita juga bisa melihat soal tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga kita juga cukup clear nih, misalnya
bahwa permen, termasuk Permen Kominfo yang bermasalah itu, yang nomor 5 tahun 2020, tidak bisa begitu saja membatasi hak kita sebagai warga, baik terkait kebebasan sipil maupun kebebasan ekonomi. Kenapa? Karena kebebasan atau termasuk hak asasi manusia juga di dalamnya hanya bisa dibatasi lewat undang-undang, bukan permen. Dan itu harus lewat putusan pengadilan. Jadi ini penting juga memiliki pengetahuan dasar mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan. Jadi pun ada alasan kepentingan umum, keselamatan, tetap tidak bisa jatuhnya lewat peraturan yang lebih rendah. Dan itu sangat standar normatifnya dalam hukum tata negara. Jadi tata urutannya juga mesti jelas. Misalnya ketika kita punya undang-undang, mungkin teman-teman di sini terutama yang berasal dari pemerintah atau mungkin masyarakat sipil juga memahami bahwa undang-undang itu butuh payungnya, udah ada undang-undang, ada konstitusi, tapi dia butuh peraturan teknis untuk menjalankannya. Dan dengan demikian kita juga jadi tahu peraturan mana yang lebih tinggi dari peraturan lainnya dan bukan peraturan yang lebih rendah yang bisa mengatur atau mengeksekusi begitu saja tindakan-tindakan yang ada di masyarakat gitu. Kita harus paham juga konsekuensi hukumnya. Ini tadi sudah saya sampaikan, ada interkonektivitas antara negara, masyarakat sipil maupun pasar atau pihak swasta dalam pembuatan kebijakan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, ini juga bisa terefleksi dengan kasus-kasus atau isu-isu kebijakan publik yang ada dari soal vaksin, pendidikan, pariwisata, kesehatan, dan sebagainya. Ini adalah salah satu gambaran kompleksnya kebijakan publik ya dalam prosesnya. Tapi tentu saja bagannya bisa lebih rumit dari ini. Tapi kita bisa melihat ada pemerintah, aktor legislatif, partai politik jangan lupa ada di situ karena sumber kepemimpinan juga kita masih melihat political party sebagai salah satu pilar demokrasi, dan juga ada masyarakat. Lalu tadi ingat ada masyarakat sipil, ada peran perusahaan, aktor swasta, atau bahkan mungkin donor internasional maupun negara-negara yang memang punya hubungan dengan Indonesia misalnya. Nah, membridging tadi mengenai kebijakan dan mengapa kebijakan publik itu penting untuk dibuat berdasarkan evidence based atau berdasarkan bukti, data, fakta, dan juga memerlukan penelitian. Kita paham ya, bahkan kebijakan yang sudah melalui proses formulasi pun mengalami gap atau permasalahan. Dan tentu saja riset tidak menjadi satu-satunya alat untuk menyelesaikan permasalahan itu, tapi setidaknya bisa memitigasi atau mereduksi kesalahan dari awal formulasi kebijakan tersebut. Jadi kita bisa hindari dari awal proses karena dilakukan penelitian, dan kalau kita tahu memang penelitian itu dibuat secara ilmiah lewat cara-cara yang terstruktur, bisa dipertanggungjawabkan dan datanya juga valid gitu. Riset dilakukan juga dibuat berdasarkan data yang ada, data dan fakta. Jadi tidak berdasarkan opini, katanya-katanya, ramalan-ramalan, ya enggak gitu. Tapi dia berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan. Jadi ini menjadi penting mengapa agar kebijakan yang dibuat itu relevan dengan kebutuhan publik yang ada. Jangan juga ada kebijakan dibuat seolah-olah pemerintah paling tahu apa yang dibutuhkan oleh publik, sehingga itu tidak nyambung istilahnya ya dengan kebutuhan publik yang ada. Intensi yang baik misalnya ternyata tidak disambut sama oleh pasar atau masyarakat, dan ini terlihat di kasus-kasus seperti Borobudur maupun Komodo, dan mungkin banyak lagi kasus lainnya. Bahkan terkait dengan Undang-Undang KPK dulu, Undang-Undang Cipta Kerja yang mungkin bukan masalah di kontennya ya, tapi lebih bagaimana governance atau proses formulasi kebijakannya itu sendiri, dan mungkin beberapa pasal problematik yang seharusnya jika melibatkan partisipasi publik sejak awal dan tidak diburu-buru, bisa jadi tidak seberpolemik sekarang. Tapi teman-teman juga perlu ingat bahwa apapun kebijakan publik tidak sakral ya. Artinya kita dalam dunia atau sistem yang demokratis justru bersyukur karena kita punya channel-channel untuk melakukan critical review terhadap kebijakan tersebut, baik dalam afiliasi atau posisi kita sebagai pelajar misalnya, sebagai students seperti teman-teman di sini,
sebagai ASN, sebagai masyarakat sipil, aktivis, media, dan sebagainya, atau lewat proses-proses lainnya. Sehingga memang proses kebijakan yang inklusif dan partisipatif itu menjadi sangat penting untuk mendorong partisipasi publik dan kebijakan yang relevan, kontekstual, dan juga menjawab permasalahan di masyarakat. Selanjutnya, berdasarkan data dari SIPRI dan WASI ini sebenarnya secara umum ya, misalnya riset itu kenapa penting ya, karena dia akan merespon fenomena dalam masalah publik tertentu, lalu dia akan kaitkan juga dengan payung kebijakannya seperti apa, misalnya tadi merujuk ke kebijakan soal vaksin, kebijakan soal pembatasan misalnya, lalu menganalisis berdasarkan konsep dan teori yang ada juga, dan dilihat juga dari data dan fakta yang ditemukan di lapangan tentang apa kesenjangan yang ada atau apa sih gap dalam kebijakan dan praktiknya. Dan dalam riset tentunya kita mencoba tidak abstrak ya, karena kita ingin mengartikulasikan temuan termasuk konsep atau teori yang kita gunakan sehingga ini mudah dikomunikasikan. Ini menjadi penting kenapa? Misalnya kalau kita ingin melakukan penelitian yang bisa dipakai oleh anggota dewan atau mungkin pemerintah yang notabene juga punya kesibukan yang mungkin padat gitu, akan sangat sulit bagi mereka untuk membaca hasil penelitian yang 200 halaman misalnya. Mungkin kalau kita cari poin di LIPI atau memang berafiliasi dengan lembaga tertentu yang memang membutuhkan thick atau deep research atau memang misalnya kayak kampus butuh disertasi, ya itu mungkin masih masuk akal. Tapi untuk pembuat kebijakan publik kita harus punya format-format yang praktis yang bisa dimanfaatkan tapi cukup brief ya, articulate dan precise gitu untuk memberikan rujukan kepada pembuat kebijakan tentang apa yang mereka perlu pahami atau perlu lakukan gitu, kritisi terkait dengan kebijakan yang kita analisis. Dan makanya ada istilah misalnya nih, kalau kita sebagai individu, masyarakat sipil, swasta atau apa, ada beberapa istilah ya dalam kebijakan publik atau dunia aktivisme. Misalnya kalau kita di think tank, kita itu lebih ke influencer gitu ya, influencer dalam artian kita ingin mempengaruhi opini publik, juga pembuat kebijakan yang terkait. Nah, ketika menganalisis kebijakan publik yang baik itu seharusnya melihat tidak hanya konten dari kebijakan tapi konteks. Nah, ini Merrill S. Grindel mengatakan dua aspek ini dan keterkaitannya harus dilihat. Secara umum ketika bicara aspek konten kebijakan kita bicara soal kepentingan kelompok sasaran, manfaatnya, lokasi pengambilan keputusan, atau tepatnya sebenarnya siapa yang mengambil keputusan itu, bagaimana program kebijakan dilakukan, lalu sumber daya yang dilibatkan seperti apa. Nah, kalau bicara aspek konteks, nah kita bicara soal kekuasaan, kepentingan, strategi yang dilibatkan, lalu karakter dari lembaga dan penguasa, juga tingkat kepatuhan dan responsivitas. Mungkin saya bisa kasih brief sedikit ya soal pengalaman TII tahun 2021 kami ada riset soal mendorong kebebasan berekspresi di ruang digital karena waktu itu fokus kami adalah bagaimana terancamnya suara-suara kritis masyarakat sipil ketika berhadapan dengan pemerintah. Nah, kami melihat dan mengkritisi Undang-Undang ITE yang sayangnya masih belum ada revisi kedua hingga saat ini. Dan kita juga menggunakan merujuk pada kasus-kasus yang ada sejak undang-undang tersebut disahkan ya, dari studi-studi lainnya atau dari studi meta-analisis tentang hal ini. Nah, kalau bicara aspek konten, kepentingan kelompok sasaran ya tentunya kita menginginkan informasi dan transaksi elektronik yang aman, dan sebenarnya di Undang-Undang ITE itu juga ada asas, fungsi, dan tujuan yang menyebutkan dengan jelas salah satunya adalah perlindungan terhadap pengguna platform elektronik ya. Selain juga ada pemberdayaan ekonomi, kebebasan kita untuk menyuarakan pendapat gitu. Namun sayangnya seperti yang mungkin kita tahu banyak kasus-kasus terutama suara-suara kritis yang kalau dari studi SafeNet juga menunjukkan bahwa relasi kuasanya justru pemerintah banyak atau pihak-pihak penguasa banyak mengajukan atau mempidanakan gitu, mengajukan mengkriminalisasi
suara-suara ini menggunakan Undang-Undang ITE. Gitu. Jadi Undang-Undang ITE-nya yang harusnya melindungi malah jadi salah kaprah nih. Nah, jenis manfaat tadi, kalau kita ngomong lokasi pengambilan keputusan itu ada di Kominfo yang paling utama kan, dan tentu bekerja sama juga dengan lembaga-lembaga yang lainnya seperti yang kita tahu. 23 Juni lalu, tahun lalu maksud saya, pemerintah juga sudah mengeluarkan SKB mengenai upaya untuk pelaksanaan Undang-Undang ITE agar ada perbaikan, karena kan sempat dibuat ya gugus tugas gitu mengenai hal ini. Pelaksanaan programnya kita juga tahu ada ya kepolisian juga yang terlibat, Kominfo, dirjen yang terkait, lalu sumber dayanya juga seperti apa. Nah, ketika ngomong aspek konteks, yang kita bisa lihat dari Undang-Undang ITE adalah ya memang sangat terlihat bahwa undang-undang ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lebih berkuasa. Bukannya yang tidak berkuasa juga tidak memanfaatkan itu, tapi kan ada relativisme ketika kita berbicara tentang konteks kasusnya. Dan karakteristiknya adalah dari lembaga dan penguasa, undang-undang ini sangat overuse nih. Kalau mungkin teman-teman ikuti dikit-dikit, nggak usah penguasa, masyarakat juga kadang-kadang menggunakan itu untuk saling menuntut satu sama lain, dan ini seharusnya tidak menjadi hal yang mendidik karena kebijakan tersebut malah cenderung mendorong orang mengkriminalisasi satu dengan yang lainnya. Padahal seharusnya hukum pidana itu adalah last resort, hal terakhir. Kita tahu penjara kita sudah begitu penuh, beberapa teman-teman koalisi termasuk ICGR juga ikut mendorong mengenai reformasi penjara agar kita juga belajar bahwa ada hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan restoratif justice, dan tidak semua hal itu dipidanakan. Kalau semua dipidanakan, bisa-bisa kita juga takut bersuara, dan itu seharusnya tidak sesuai dengan konstitusi dan undang-undang kita, apalagi kalau kita bicara soal kebebasan sipil maupun kebebasan ekonomi. Sehingga ada kepatuhan dan responsivitas yang agak salah nih, kurang pas gitu, karena malah bertentangan dengan asas dan tujuan dari undang-undang itu sendiri, ketika ITE cenderung digunakan secara tidak tepat atas nama kepentingan umum, atas nama moralitas, karena ada kecenderungan menggunakan pasal-pasal di Undang-Undang ITE, apalagi kalau menggunakan KUHP, jadi berlapis-lapis dampaknya, dan itu bukan hal yang tepat sebenarnya, sehingga perlu dikritisi. Kita tahu riset ada yang modelnya mix, kuantitatif, kualitatif, saya tidak akan bahas di sini, tapi masing-masing juga punya kekuatannya, bisa melengkapi, dan tentu tergantung dengan objek penelitian yang akan dilihat. Nah, TII termasuk salah satu think tank di Indonesia, dan masing-masing juga tiap lembaga think tank punya manajemen pelaksanaan penelitian juga yang berbasis evidence, tapi ini beberapa hal yang mungkin kita bisa bicarakan di sini. Jadi bicara soal penelitian berbasis evidence itu ada manajemen datanya, ini menjadi penting kita punya database sehingga riset-risetnya juga terorganisir, dan kita tahu tematik misalnya apa yang kita bahas, skornya apa, dan lembaga penelitian bukan hanya menganjurkan ke pemerintah nih soal kebijakan berbasis fakta dan data, tapi dirinya sendiri juga disiplin mengenai hal itu. Kualitas SDM juga sangat penting, siapa penelitinya, tim teknis dan sebagainya, dan juga faktor-faktor internal terkait. Mungkin kalau teman-teman di sini juga terbiasa dengan dunia manajemen, kita tahu ada SWOT analysis, strength dan weaknesses, kekuatan dan kelemahan itu dari dalam organisasi kita sendiri, atau opportunities dan threats gitu, kesempatan atau tantangan dari luar gitu ya, yang bisa mempengaruhi kerja-kerja kita. Dan keempat komponen itu sebenarnya saling terkait satu sama lain, sehingga penting adanya manajemen pelaksanaan penelitian yang memperhatikan aspek-aspek itu, sehingga kita tahu di mana kita punya kapabilitas, apa yang belum efisien dan sebagainya. Saya tidak akan membahas ini satu persatu, tapi teman-teman bisa lihat kita punya kebijakan yang sebenarnya memampukan peran masyarakat dalam proses kebijakan. Ada Undang-Undang 25 soal perencanaan pembangunan nasional, keterbukaan informasi publik, ya nggak mungkin kita berpartisipasi kalau informasinya kita nggak bisa akses. Lalu ada tadi Undang-Undang 12 soal pembentukan peraturan perundang-undangan,
ada juga di penyelenggaraan pemerintah daerah yang memberi ruang partisipasi, plus jangan lupa kita juga punya Perpres tahun 2018 yang tentang pengadaan barang dan jasa, yang pada intinya juga memberi ruang untuk swakelola di mana pemerintah juga bisa menggunakan jasa dari pihak swasta tentu sesuai dengan kebutuhan dan akuntabel. Think tank ya secara umum adalah lembaga penelitian, dibilangnya bank otak lah ya. Jadi ada kelompok intelektual yang melakukan kerja-kerja penelitian, konsultasi untuk beragam pihak dan punya beragam keilmuan yang tentu sesuai dengan inti atau core fokus dari masing-masing lembaga. Jadi dia biasanya independen, tidak berdasarkan kepentingan, not profit gitu ya, mungkin ada di bawah yayasan atau perkumpulan dan sebagainya untuk mendorong proses-proses dalam kebijakan publik yang lebih baik. Nah, ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 di mana sebenarnya juga disebutkan di pasal 96 masyarakat berhak memberikan masukan tertulis maupun tidak tertulis, dan jelas lembaga penelitian, think tank termasuk Indonesian Institute juga melakukan hal itu. Dan dilakukan lewat beragam cara ya, misalnya kita juga bisa RDPU ke parlemen, lewat kunjungan kerja, audiensi, sosialisasi, seminar maupun hal yang lainnya. Jadi untuk mendukung pelaksanaan penelitian itu juga kerja-kerja think tank juga masuk didukung dalam peraturan Perpres nomor 16 tahun 2014. Dan pasal 62 juga misalnya di Perpres tersebut disebutkan ya beragam pelaksanaan penelitian bukan hanya oleh individu tapi juga oleh lembaga dan bisa oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah termasuk masyarakat sipil dan badan usaha. Ini sebenarnya yang penting untuk berbagi juga dengan teman-teman. TI sendiri kami berdiri sejak 21 Oktober 2004. Ini 2004, bukan 2014. Nanti saya akan edit dan kirim ke Bang Freddy karena ini sangat penting. Kami sejak 2004. Lalu kita ingin mendorong proses kebijakan yang menjunjung tinggi HAM dan penegakan hukum serta pelibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Jadi kita punya misi, punya penelitian yang menjadi rujukan, dapat diandalkan, independen, dan bisa menyalurkannya kepada para pemangku kepentingan yang terkait. Kegiatan kami beragam, ada editorial tiap minggu, tiap Senin, ada juga kajian kebijakan publik bulanan, The Indonesian Update dan Update Indonesia, jadi dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada policy assessment atau kajian kebijakan tengah tahun yang teman-teman bisa akses semua secara free di theindonesianinstitute.com. Lalu kita juga punya laporan tengah tahun yang akan kami lakukan 2002 ini. Plus ada diskusi publik yang kami rutin lakukan. Besok akan ada, silahkan cek juga. Besok kami pukul 2 siang akan membahas mengenai pembelajaran di masa pandemi, tepatnya di isu pengajaran ya, soal PJJ dan PTM, dan ini adalah salah satu isu yang menarik juga yang mungkin dihadapi oleh teman-teman di sini, baik mungkin sebagai pengajar, sebagai orang tua, atau orang yang memang concern di isu-isu ini. Lainnya kita juga punya talk show daring, policy talks dan inisiatif yang kami coba juga lewat space Twitter. Nah, kalau mau bicara kiprah TI sebenarnya cukup banyak, bisa dilihat di kualifikasi TII di theindonesianinstitute.com. Studi kami juga cukup beragam dan didukung oleh beragam pihak, baik oleh pihak donor, organisasi internasional, pemerintah, negara sahabat, maupun juga oleh pemerintah dalam konteks proyek tersebut. Jadi beberapa di antara adalah soal studi tentang partisipasi perempuan dalam proses kebijakan di daerah pesisir di Sulawesi Selatan. Lalu juga kita bicara soal bagaimana peran partisipasi publik, terutama di isu-isu soal perbatasan. Kami juga punya studi inisiatif yang kami lakukan sendiri tentang pembiayaan perubahan iklim di Indonesia. Ada juga soal peraturan pendirian rumah ibadah di Indonesia, evaluasinya seperti apa, kesehatan reproduktif. Lalu ada studi inisiatif lainnya soal jaminan atas hak masyarakat atas ketersediaan air, dan juga kita melihat peta industri makanan dan minuman di Indonesia. Beberapa juga yang cukup penting dan masih relevan hingga saat ini adalah studi yang pernah kami lakukan soal open data. Ini bicara soal open government di Kota Mojokerto dan Kota Pontianak.
Lalu kita juga bicara soal kewirausahaan dan kepemimpinan anak muda di masa pandemi. Ini studi kami yang didukung oleh Yayasan Plan Internasional. Lalu baru-baru ini kami juga punya studi soal penguatan kelembagaan dan peran partai, khususnya dalam mengakomodir partisipasi anak muda dalam partai politik. Dan ini juga pernah kita juga share dengan teman-teman di USU. Lalu juga studi yang menarik juga karena kita bicara soal pemilu ke depan ya, pemilu dan pilkada serentak 2024, yaitu soal bagaimana mendorong lingkungan yang ekosistem yang kondusif untuk kerja-kerja civic tech di bidang kepemiluan dan kesiapan open election data atau keterbukaan data pemilu untuk mendorong pemilu yang berintegritas di Indonesia. Lainnya juga seperti yang tadi saya sempat sampaikan, kita studi juga soal kebebasan berekspresi di dunia maya yang didukung oleh Atlas Network. Sementara itu dulu, nanti cerita-ceritanya bisa kita bahas di sesi diskusi. Sorry, waktunya lewat. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bang Freddy. Baik, terima kasih, nggak apa-apa Mbak. Jadi ada beberapa poin penting tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Dinda, dimulai dari kebijakan publik secara umum ya. Tadi ada pentingnya interkonektivitas dari negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam kebijakan publik. Yang terutama akhir-akhir ini kita sering dengar begitu riuhnya berbagai macam isu kebijakan publik, yang mulai dari kebijakan di bidang pariwisata, di bidang yang dikeluarkan oleh Permenkominfo yang kontroversial dan sebagainya. Kemudian kenapa riset itu penting dalam kebijakan publik ya, untuk kita dapat kata kuncinya tadi ya, untuk menghindari kesalahan dalam proses kebijakan dan juga untuk nggak mengulang kesalahan yang sama ya. Kebijakan itu kan siklus. Nah, ketika ternyata terbukti gagal, diulangi lagi kan ya sama saja. Kemudian juga tadi Mbak Dinda menjelaskan bagaimana kita bisa menganalisis implementasi kebijakan publik dengan melihat dari dua aspek yang dikutip dari Merrill Grindle. Dilihat dari konten dan konteks kebijakan. Saya kira itu beberapa pointer yang tadi disampaikan. Juga tadi ada perkenalan secara singkat TII sebagai think tank yang fokus dalam kebijakan-kebijakan publik di Indonesia. Ya. Untuk berikutnya, saya serahkan kepada para peserta yang mau memberikan pertanyaan. Silakan, Mbak Ibu Siswati Saragi yang resen duluan, silakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Pertama sekali terima kasih Mbak Adinda sudah berkenan berbagi ilmu kepada kami. Saya Siswati dari DSP Angkatan 10 Universitas Sumatera Utara. Saya mohon maaf kepada senior-senior saya yang lain, ada Ibu Dara. Saya nanya dulu ya Bu ya. Iya. Saya tertarik dengan satu pendekatan kebijakan yang berbasis bukti, yang evidence based policy, yang memang sekarang ini lagi viral ya Mbak ya, di dunia perumusan kebijakan, di mana dalam setiap perumusan kebijakan itu memang dibutuhkan bukti-bukti untuk bisa merumuskan sebuah kebijakan, yang mana kebijakan itu diharapkan bisa menjawab permasalahan yang ada. Nah saya cuma mau berdiskusi aja Mbak Adinda, barangkali bisa menjawab kebingungan saya tentang beberapa kali permasalahan-permasalahan yang muncul di lapangan. Misalnya contohnya adalah masalah public goods, yaitu fasilitas publik yang jauh dari kriteria baik. Contohnya misalnya jalan gitu ya. Nah, jadi jalan ini kan saya rasa tidak perlu lagi untuk dibuat bukti-bukti nyata, misalnya melalui riset, melalui apapun. Ketika jalan itu sudah tidak layak digunakan, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan atau barangkali macet yang berkepanjangan, saya rasa kan ini sudah bisa menjadi sebuah dasar dalam mengambil keputusan untuk perbaikannya. Nah, tapi sering sekali ketika ini disampaikan, kita berbenturan dengan anggaran, Pak. Nah, jadi selalu jawaban klise itu adalah anggarannya belum turun gitu ya. Ini udah disampaikan tapi anggarannya belum turun gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah setiap hasil dari pendekatan kebijakan evidence based policy ini akankah tunduk
kepada kondisi anggaran yang katanya belum tersedia, lalu kita kemudian mendiamkan ini. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, Mbak, karena saya lihat banyak sekali kasus-kasus jalan, kemudian kebijakan lain, masalah perempuan, masalah gelandangan, itu semuanya kita udah temukan bukti tapi tidak bisa diteruskan, mentoknya itu di masalah anggaran. Saya mohon ini Mbak pencerahan ya barangkali untuk bisa membantu saya untuk memahami ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Siswati. Mungkin kita tampung 3 pertanyaan dulu ya Mbak Dinda ya, sebelum nanti dijawab. Selanjutnya silakan Bu Dara. Ya, terima kasih banyak Pak Fredrik ya, yang saya hormati narasumber kita Mbak Adinda. Salam kenal ya Mbak ya, dan kepada Bapak Ibu semua yang saya sayangi. Jadi Mbak, saya teringat nih waktu saya di Malaysia tuh menemani ada satu profesor Syamsuri Siwar, ya pakar kemiskinan, itu sempat ditolak oleh nelayan yang pada saat itu di Kuala Terengganu ya. Mereka marah gitu karena pakar ini dianggap mereka tidak win-win solution gitu. Jadi banyak mengkaji ya, banyak buat riset gitu, tapi nggak menyelesaikan masalah kemiskinan mereka gitu. Jadi bahasa Malaysianya awak nak apa kemari, ini bahasa itu dia nelayan marah kan, awak riset, tapi kita orang tetap miskin katanya kan. Jadi awak dapat projek, kita orang dapat apa? Jadi masa itu ada konflik lah sedikit. Jadi saya melihat bahwa di Malaysia itu sampai begitunya gitu. Jadi sudah kesel gitu ya, kesel nelayan yang miskin ini tadi, berbagai kebijakan sudah dibuat tapi kok tidak ada perubahan gitu ya. Nah itu satu mungkin dilema di kita juga ya Mbak ya, karena kita lihat beberapa masalah ya dengan adanya BUMDes ya, tujuannya baik ya, policy itu dikeluarkan tapi ternyata sampai di lapangan gitu tidak mampu juga untuk meningkatkan pemberdayaan, malah salah sasaran gitu. Nah kemudian PKH juga sampai kita dapati kadus itu didemo ya oleh masyarakat karena data yang diberikan itu tidak sesuai gitu. Nah jadi banyak hal termasuk juga SDGs kita dapati ada banyak data yang terbiar gitu ya, tidak masuk dalam pangkalan data. Akhirnya kuesioner itu sia-sia gitu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi masalah untuk policy ini di Indonesia? Kalau tadi Malaysia aja ada juga masalah gitu. Nah kalau kita di Indonesia seperti apa sih kita memandang policy yang sudah cantik, yang sudah bagus ini, tapi pada tahap implementasinya gitu ya, itu tidak pernah kita lihat antara program itu sesuai dengan target grupnya Mbak. Ya, jadi hampir PEM juga kan kita lihat bagaimana tidak tepat sasarannya yang dulu kan ada ya Mbak ingat ya di bawah Departemen Kelautan ya ada program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di mana yang dapat itu tukang salon, PNS gitu ya. Jadi nelayan yang harusnya diutamakan menjadi skala prioritas ya nggak bisa dapat juga karena mereka kan dikasih pinjaman. Ini kadang-kadang kita ini aneh Mbak ya, gimana nih pemikirannya ini sebenarnya ya. Kok bisa nelayan miskin dikasih bantuan pinjaman gitu loh. Udah jelas mereka nggak ada uang, tapi dikasih nama bantuannya pinjaman gitu ya. Nah ke Bank Bukopin kalau nggak salah dulu Suami Tramina. Jadi kalau menurut saya ya sebenarnya pemikiran dari orang-orang yang memformulasikan policy itu sehingga masalah kemiskinan nggak selesai-selesai sampai sekarang ini karena mereka sebenarnya tidak tahu need analysis assessment
ya dari para peserta program itu sebenarnya. Misalkan kita bicara warga miskin aja Mbak, gitu ya. Nah, kemudian BPS juga kita lihat big datanya. Kenapa Xi Jinping berhasil gitu ya? Kita tidak, karena data kita tidak pernah data yang memang betul-betul detail per kategori pekerjaan. Jadi yang disesuaikan bantuan tadi misalkan pada nelayan, pada petani, itu nggak pernah ada data need analisisnya gitu loh. Jadi ini yang membuat hancur gitu ya. Jadi bantuan itu hanya sekedar lipstick saja, habis itu bye-bye. Habis sudah dikasih bye-bye, sama PKH gitu juga. Nah jadi tolong ya Mbak, gimana sih sebenarnya gitu ya, seharusnya bicara masalah pemikiran dalam formulasi, ya kemudian sampai kepada tahap target grupnya itu semuanya ini pemikirannya kok bisanya nggak nyambung gitu loh ya dengan kesesuaian dan keperluan tadi. Terima kasih Pak Moderator, Ibu Adinda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Bu Dara. Mungkin kita ke Pak Saruhum dulu. Nanti sebelum dijawab Mbak Dinda, baru kita lanjut termin kedua ya. Tadi saya lihat ada juga Pak Ardi S yang present, tapi kita tampung 3 dulu. Silakan Pak Saruhum. Terima kasih moderator Predik. Terima kasih Dinda, presentasi yang menarik saya kira dan sangat penting bagi saya dan berbagai aktivitas yang sekarang juga saya lakukan. Saya di program dokter studi pembangunan angkatan 8 ya, saking lama ada tua saya. Mungkin langsung saja. Ya, saya memahami Bu Dinda bahwa riset itu sangat penting gitu ya untuk kemudian memastikan kebijakan itu misalnya diantaranya tepat sasaran gitu. Namun yang ingin saya perdalam, yang ingin saya ketahui lebih lanjut adalah kemudian bagaimana hasil riset itu pada akhirnya rekomendasi-rekomendasi bagus itu, rekomendasi baik itu bisa diakomodir di dalam kebijakan. Gimana strateginya? Karena seringkali problemnya juga banyak di situ. Misalnya contoh ketika terkait dengan lahirnya kebijakan Omnibus Law gitu ya. Artinya berbagai macam pihak sudah mengeluarkan kebijakan, membuat analisis dan seterusnya, yang itu menjadi basis juga untuk mengkoreksi, mempertanyakan atau menolak gitu. Tetapi pemerintah pada akhirnya berjalan atas apa yang mereka memang betul-betul inginkan gitu ya. Jadi tadi Bu Dinda juga menyebutkan bahwa di dalam proses kebijakan ini ada beberapa pihak, misalnya aktor gitu ya, ada dari masyarakat sipil, ada dunia usaha, ada dari pemerintah misalnya sendiri, gitu. Dan tentu pihak-pihak ini punya masing-masing punya kepentingan yang mana mereka juga tentu punya kepentingan yang mereka akan perjuangkan, misalnya bisnis gitu ya, dengan kekuatan uangnya. Tentu dia punya energi, punya power sangat kuat untuk bisa mempengaruhi kebijakan, gitu ya. Tapi kemudian dari hasil riset sendiri tidak sesuai, misalnya tidak seperti apa yang kemudian diharapkan oleh atau yang didesakkan oleh pemangku kepentingan, misalnya dari bisnis. Jadi tentu ada pertarungan di dalamnya. Ada relasi kuasa seperti yang disinggung tadi oleh Bu Dinda, pada akhirnya ini bagaimana kemudian memastikan tidak terlalu jauh ada jarak antara kemudian apa yang direkomendasikan dari hasil riset dengan apa yang pada akhirnya yang keluar di dalam kebijakan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini juga tadi Bu Dinda menyatakan think tank gitu ya, ada dari pusat kajian ini, tentu seringkali dalam pemahaman saya gitu ya, si peneliti sendiri juga punya
paradigma untuk memberikan atau memahami konteks gitu ya, dan merekomendasikan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya dengan beberapa kelembagaan dengan paradigma kritis gitu ya, yang Marsian, lihat analisisnya berdasarkan kelas, bla 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 seperti itu, tentu rekomendasinya atau analisis dan rekomendasinya berbeda dengan kelembagaan yang punya pemahaman atau paradigma yang misalnya positivistik, modernisme gitu ya. Saya pengen tahu juga misalnya apakah di TII ini punya kecenderungan seperti itu dari sisi arah garis dari kelembagaan. Mungkin itu saja, Bang Moderator. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Pak Saruhum Nambe. Mungkin untuk yang lain kita pending dulu ya supaya direspon oleh Mbak Dinda dulu. Ada 3 pertanyaan yang sudah masuk dari Bu Siswati Saragi, dari Bu Dara, dan juga dari Pak Saruhum. Apakah perlu diulang Mbak Dinda atau bisa langsung? Bisa langsung. Oke, silakan. Ya, thank you. Terima kasih Bu Siswati, Bu Dara, dan Pak Saruhum untuk tanggapan dan pertanyaannya. Ini kompleks dan disclaimer saya adalah kita sama-sama punya keterbatasan dalam hal ini, punya keingintahuan yang luar biasa, dan di sini posisi saya mewakili penelitian, lembaga penelitian kebijakan publik. Karena ini sebenarnya isu bersama kita ya. Kalau ada teman-teman di sini mungkin dari pemerintah juga mungkin bisa menanggapi hal ini. Menjawab pertanyaan Bu Siswati tadi soal jalan tidak layak, permasalahan sosial yang kadang sebenarnya dari pengaduan masyarakat aja udah cukup, nggak perlu riset beberapa bulan, nggak perlu riset kualitatif, kuantitatif, yang seharusnya bisa direspon oleh pemerintah. Saya ingin berbagi pengalaman ini sebenarnya menarik karena ini di masa DKI waktu itu, dan ini tidak politis ya. Jadi satu kali itu ketika ada pengaspalan di area rumah saya, Mbak di rumah tuh sempat bilang jalanan di depan rumah kita itu kata petugasnya tidak diaspal karena tidak masuk peta. Itu membuat saya geram sebenarnya karena satu, saya membayar pajak, alamatnya jelas, karena kita tahu ada beberapa area yang mungkin pemukiman liar tidak masuk gitu, dan saat itu kebetulan di periodenya Jokowi Ahok ya, di mana memang birokrasi itu ditekan sekali gitu dalam artian untuk performance-nya, dan banyak aplikasi dan sosial media yang digunakan untuk pengaduan publik. Tentu saja saya tidak langsung mengambil langkah itu ya. Saya bicara ke RT, saya tanya ini gimana kalau pengajuannya, RT bahkan saat itu tidak mau turut campur, cuman ya udah ajukan surat ke Wali Kota Jakarta, sediakan foto, KTP, bla bla bla, itu saya buat. Tidak ada jawaban apapun dari kantor Wali Kota, termasuk dari Dinas PU Jakarta Utara gitu. Dan saat itu saya berpikir, aduh lewat mana lagi ya, karena buat saya nih isunya penting. Dan tentunya orang yang mengerjakan aspal bukan orang yang tepat untuk diajak bicara, karena dia bukan mandor proyeknya. Ada pembuat kebijakan di atasnya lah ya, yang mengeksekusi itu. Akhirnya saya berinisiatif menggunakan Twitter. Saya adukan dan saya mention semua, Jokowi, Ahok, Dinas PU, mau nasional kek, mau Jakarta Utara, dan yang terbukti apa? Saya di DM gitu, dan itu menjadi perhatian gitu. Saya nggak tahu apakah karena itu adalah di masa yang cukup ketat dari leadersnya, dan saya pikir leadership itu adalah salah satu faktor yang penting ya untuk mendorong kebijakan, bukan yang top down, tapi dalam hal dia bisa menunjukkan bahwa dia punya ketegasan untuk itu, untuk melayani masyarakat, sehingga dari Dinas PU itu langsung DM, dan akhirnya singkat kata selesai di aspal gitu, dan itu cepat saja, nggak ada waktu seminggu. Dan saya bisa mengadukan jalan lain yang kecil, yang penting modalnya adalah foto, KTP, ya udah. Dan itu hanya lewat Twitter. Sebenarnya kan kalau kita bicara secara ideal atau secara formil ya, kalau bicara birokrasi, karena pemerintahan kita kan melibatkan birokrasi, harusnya channel di wali kota itu sudah cukup sebenarnya kan. Tapi ternyata proses manual itu tidak efektif gitu. Yang terjadi adalah proses melalui Twitter, lewat sosial media dengan mention beberapa pihak menjadi lebih efektif. Dan buat saya itu menarik. Artinya bersyukurlah di era teknologi maju ini aktivisme kita bisa diakomodir.
Meskipun di konteks yang sekarang kita perlu berhati-hati, kalau terlalu kritis bisa-bisa kena pasal. Itu juga menarik gitu. Dan bahkan dari platform sendiri, penyedia jasa elektronik, lingkup privat termasuk Twitter, YouTube maupun Facebook, mereka cukup hati-hati dan mereka punya policy community juga untuk topik-topik yang sifatnya sensitif. Biasa mereka akan take down. Pengalaman saya di Suara Kebebasan dengan teman-teman ketika memasang iklan di Facebook untuk diskusi forum kebebasan yang membahas soal Permen Kominfo, itu kita nggak tembus iklannya. Atau soal Papua. Jadi kita juga udah tahu, oke, kita nggak bisa beriklan untuk hal seperti itu, tapi kita gunakan jaringan sosial kita yang lainnya. Dengan kata lain, memang untuk menjawab pertanyaan Bu Siswati tadi, tidak harus memang lewat riset yang sifatnya memang formil seperti itu. Bukannya riset itu juga harus dilakukan sembarangan, enggak gitu. Tapi artinya sebenarnya lewat model-model channel pengaduan masyarakat, apakah itu lewat hal yang manual atau lewat sosial media, mungkin kitanya juga yang perlu lebih kreatif ya, artinya menggunakan beragam model yang ada. Dan tentu tergantung kemampuan kita juga. Mungkin ada beberapa orang, kalau Bapak dan Ibu di sini pernah tahu kan kita suka ada surat pembaca ya, kalau di koran gitu ya, atau di majalah itu ada surat pembaca. Dulu saya pernah lakukan itu juga gitu, karena belum ada sosial media waktu itu. Atau memang saya nggak tahu nih seberapa kita dekat dengan anggota dewan kita ada DPD loh, ada DPRD, kita ngobrol nggak sama mereka, atau ke partai politik yang memang kita pilih, karena seharusnya itu bisa menjadi pekerjaan mereka. Nah kalau kita bicara demokrasi ini, ya tentunya nggak cuma pekerjaan masyarakat sipil ya, akan terlalu berat gitu. Kita ada partai politik yang harusnya punya fungsi itu, menyampaikan aspirasi, ada juga anggota dewan, ada media, atau bahkan kampus, lembaga-lembaga masyarakat sipil yang juga bisa menyuarakan hal ini gitu. Dan kalau saya boleh share juga, beberapa waktu lalu ada kecelakaan yang cukup naas di daerah Cibubur ya, ketika ada tank dari Pertamina, entah karena kelalaian dari supirnya atau karena kontur jalanan itu yang menanjak dan tiba-tiba ada lampu merah di situ, membuat tabrakan yang mengakibatkan sekitar 11 orang meninggal. Nah, aktivisme warga di daerah itu, karena mereka mengetahui ini ada masalah nih. Tadi kalau mau melanjutkan ke pertanyaannya Pak Sarum ya soal kelompok kepentingan, ada kelompok pengembang properti di daerah itu yang memang memasang lampu merah, lampu lalu lintas di dekat area yang sedang mereka bangun untuk kepentingan lalu lintas proyek gitu ya. Tapi pengalaman orang-orang yang tinggal di sana adalah banyak kecelakaan yang terjadi justru karena ada lampu merah itu. Sehingga mereka melakukan petisi di change.org. Saya nggak tahu sekarang sudah sampai di mana, tapi itu juga menjadi salah satu kanal dari upaya mendorong aspirasi publik. Dan itu bahkan kita nggak ketemu anggota dewan ya, artinya semua dilakukan secara dunia maya dan dilakukan petisi secara online gitu. Jadi memang perlu ada beragam alternatif ketika menyampaikan concern tentang kebijakan publik. Saya paham maksud Bu Siswati gitu, ketika kita tuh jadi frustrasi ketika jawabannya misalnya bukan hanya soal anggaran ya, kadang wah ini nggak ada payung hukumnya, kita nggak bisa. Sementara sebenarnya kalau kita bicara komitmen good governance yang nggak harus nunggu payung hukum juga, itu kan menjalankan fungsi, kecuali kalau itu melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku gitu. Memang kerap kali kita bertabrakan, atau mungkin kalau ada yang di pihak pemerintah kan mengatakan nggak bisa, ini alokasinya di sini, belum realokasi anggaran, atau mereka harus menyesuaikan anggaran untuk tahun berikutnya, atau mungkin di masa COVID semua ke kesehatan, dan itu memang terjadi. Tapi bukan berarti kita sebagai masyarakat sipil jadi berhenti menyuarakan itu. Apalagi kalau tadi concern yang disebutkan Bu Siswati kan sangat valid ya, soal jalanan yang rusak, ada masalah mungkin kekerasan seksual, masalah bansos yang bertumpuk, itu menjadi penting. Kalaupun di kanal pemerintah tidak bisa, artinya kita bisa menggunakan sosial media, menyuarakan juga ke media yang terkait gitu. Dan memang menurut saya demokrasi itu kan sebenarnya berisik ya. Mungkin nggak banyak juga di antara kita yang mau riweuh gitu, mau ribet untuk ngurusin seperti ini gitu. Kalau saya termasuk yang di sisi itu, mungkin karakter saya demikian, dan saya kerja di lembaga penelitian dan kadang tertarik juga untuk mengetes ini kebijakannya. Kalau saya mau ikut musrenbang seperti apa sih? Benar nggak sih ada seperti itu? Dan demokrasi memungkinkan itu gitu. Tapi memang kita juga perlu konsisten dan komit ya. Artinya ketika kita ingin mendorong
suatu perubahan kebijakan gitu. Kalaupun dibilang oke anggarannya tidak ada, ya berarti kita nanti akan follow up lagi nanya gitu. Dan itu butuh, makanya maksud saya ada semacam persistensi, ada grit gitu. Kita mau bertahan untuk menanyakan hal yang sama sambil mengupayakan hal-hal yang lain. Karena kita tahu birokrasi kita sangat rumit. Mungkin teman-teman di sini juga pernah mengalami, setidaknya itu pengalaman kami juga di TII, misalnya kalau dengan pemerintah, kadang ada gitu ketika kita menjadi narasumber, ada honor misalnya, yang bisa dikasih 2 bulan kemudian, Bang Freddy. Dan ini maksud saya gini, saya di lembaga yang kecil aja ya mungkin bukan honor ya, tapi pengganti pulsa, ataupun kalau ada honor ya begitu mereka selesai bicara kita langsung bayar. Apanya yang susah? Karena misalnya Bang Freddy bicara nih di forum di Indonesian Forum, kalau sudah selesai acara ya udah, yang penting saya dapat nih materinya apa, pekerjaannya sudah dilakukan, ada sertifikat ya, kalau memang ada honor atau pengganti pulsa ya dikasih aja. Karena memang lembaga saya kecil gitu, tidak bicara birokrasi yang besar. Tapi pun kalau birokrasinya besar, kita punya kepatutan ya. Agak aneh gitu ketika negara yang punya dana begitu banyak APBN APBD, tapi membayar narasumber aja bisa nunggu 3 bulan. Saya nggak tahu permasalahannya di mana. Dan ini menjadi menarik, apalagi di kasusnya Bu Siswati, yang urusannya adalah kepentingan publik yang mungkin banyak orang ada korbannya, tapi alasannya seperti itu. Tapi kalau saran saya sih memang tetap didorong ya, artinya kalau memang tidak ada anggaran, apa yang bisa diupayakan? Jangan lupa kita pernah mungkin tahu istilah private public partnership ya, dan kadang-kadang dalam konteks CSR atau memang ada kontribusi atau hibah atau bantuan dari perusahaan yang ada di sekitarnya, atau mungkin bukan perusahaan lah, mungkin ada orang-orang kalau istilahnya sultan ya, orang yang peduli dengan lingkungan, dan itu terjadi. Saya lupa di daerah mana gitu Bang Fredrik, waktu musim mudik gitu, karena dia memang pengusaha, dia orang yang berhasil, ya dia membangun jalan aja yang memang ke arah rumah dia gitu, dan yang tentu melalui proses ya, mungkin ada perizinan ke PU dan sebagainya. Tapi itu kan artinya ada inisiatif pribadi, bukan dari inisiatif pemerintah gitu. Tapi tentu saja kita tidak bisa mengharapkan semua orang punya inisiatif yang sama, karena kan orang menimbang, buat apa saya ngurus jalanan publik, ya lebih baik saya urus kepentingan saya sendiri gitu. Tapi saya pikir dengan banyaknya platform yang sifatnya mendorong transparansi, ada teman-teman juga di transparansi anggaran, ini harus didorong gitu. Karena saya pikir salah satu keberhasilan cerita kecil saya tadi ya karena saya kekeh gitu. Kalau saya nggak mau capek sih saya nggak akan ngapain Twitter gitu. Kadang-kadang kita juga iri, wah banget sih urusan jalanan. Tapi kita tahu ada kesadaran kita sebagai warga negara untuk melakukan aktivisme itu apapun kapasitas kita. Misalnya karena di kampus bisa dalam model mengajar, bisa dalam model tulisan, atau berkolaborasi dengan masyarakat sipil yang lainnya. Karena saya pikir anggaran itu bukan satu poin saja yang menentukan keberhasilan kebijakan publik kok. Itu kalau ada urusan komitmen seharusnya bisa digeser, apalagi kalau dibilang ini jalanan rusak banyak yang meninggal, ya tentunya maksud saya di proses itu mau dilakukan dalam bentuk makalah penelitian ataupun tidak, tentunya Bu Siswati dan teman-teman punya data gitu. Artinya kita ketika mengadu pun juga ini ada fotonya. Ini ada data jalanan ini mengakibatkan sekian orang wafat gitu, misalnya ada kecelakaan sekian, seperti itu. Untuk budara, ya ini menarik ya. Kita tuh kadang-kadang saya juga pernah ingat seorang teman bilang ada kalimat seperti ini, exploiting the exploited gitu. Kadang-kadang pekerjaan kita dianggap oh lo mengeksploitasi si miskin segala macam gitu. Kita bicara soal dinamika kebijakan publik, rasanya kalau kita cuman bilang oh lo dapat duit dari sini, saya pikir di sini pun juga teman-teman penelitian itu juga ada butuh sumber daya. Misalnya kalau kita di belakang meja pun cuman butuh akses jurnal kadang berbayar, juga berbayar misalnya, atau kita pikir ya udahlah itu kerjaan kita. Tapi ketika kita turun lapangan, mungkin berhubungan dengan orang, butuh mungkin dikasih uang kopi, uang rokok, itu sedikit banyak kan butuh ada sumber daya. Saya pikir selama itu dilakukan dengan profesional dan bertanggung jawab dan memang impactful ya, dalam derajat yang berbeda-beda seharusnya tidak dipermasalahkan kenapa orang meneliti seperti kayak gini loh Ibu Bapak ya. Misalnya ada lembaga penelitian melakukan survei, ya siapa dulu yang bayar? Satu, pertama memang survei itu butuh duit, jadi memang harus ada yang bayar. Tapi yang penting surveinya nggak boleh bohong.
harus sesuai dengan kaidah yang berlaku gitu. Nah, memang isu pembangunan ini menjadi menarik karena ada frustrasi juga di kalangan teman-teman gitu yang merasa suaranya tidak didengarkan oleh masyarakat. Tentu lagi-lagi riset itu satu dari sekian banyak hal yang bisa mendorong perubahan kebijakan. Makanya kalau lembaga riset dia tidak bisa bekerja sendiri gitu ya, Bu Dara. Mungkin Bu Dara juga tahu tadi dari cerita Bu Dara juga cukup jelas ada orang dari akademisi diperlukan. Kita mungkin perlu juga mengundang teman-teman media untuk mengcover permasalahan kemiskinan itu, mengundang mau nggak mau nih suka nggak suka sama partai politik sama anggota dewan, undang mereka, ini kan pekerjaan mereka sebenarnya menyuarakan aspirasi kita. Jadi ini pelajaran juga buat kita, jangan juga melihat 5 tahun itu ya udahlah formalitas aja. Libatkan mereka karena ini pekerjaan mereka. Buat saya nggak fair juga kalau ditumpahkan semua ke masyarakat sipil. Lah kan negara punya dananya, partai politik juga dapat dana, mereka juga digaji untuk seharusnya mendengarkan aspirasi publik. Nah, gimana nih kita bisa berjejaring mengerjakan ini bersama-sama. Saya sepakat juga ya kalau suara frustrasi itu membuat aduh udah deh percuma nih ada riset ya, karena memang riset itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diteruskan lewat gerakan advokasi yang lain. Mungkin permasalahannya kadang-kadang diakui atau tidak, penelitian mungkin menggunakan bahasa yang terlalu rumit, yang mungkin buat nelayan itu ngomong apa ya sebenarnya, apa pengaruhnya untuk kehidupan saya gitu, dan mungkin cara pendekatannya kurang pas. Tentu kita tidak menyalahkan karakter tiap orang ya, tapi kan ada orang yang mungkin orangnya kaku, tidak supel, sehingga ketika menyampaikan itu kesannya top down banget nih. Makanya menjadi penting misalnya ada orang yang bisa mengartikulasikan hasil risetnya dengan pas. Mungkin teman-teman grassroots bisa menyampaikan ke teman-teman nelayan gitu. Ini diperkenalkan kehadirannya seperti ini, tentu ini kerja kita bersama. Karena menurut saya kadang-kadang yang salah kaprah adalah ketika orang datang dengan hasil penelitian dianggap dia punya jawaban untuk semua hal. Padahal dia juga meneliti itu untuk kepentingan bersama dan punya komplikasinya sendiri ya, ada kompleksitasnya sendiri maksud saya ketika membahas isu penelitian, sehingga tidak bisa memberikan satu jawaban yang ansih gitu. Dan saya sepakat juga Bu Dara soal data ya. Kami beberapa waktu lalu juga kan risetnya soal PEN ya, bagaimana efektivitasnya terhadap UMKM gitu. Dan tulisan yang dikaji oleh peneliti bidang ekonomi TII ini, Nuri Resti Cahyani juga mencatat ada beberapa permasalahan gitu ya. Misalnya memang tidak banyak yang mengetahui informasi mengenai bantuan tersebut. Atau dari diskusi kamu di Indonesian Forum juga mencatat bahwa misalnya sebenarnya orang masih takut nih kalau didata oleh pemerintah karena takut ada pajak, atau mereka tidak paham bantuan yang diberikan seperti apa, bantuannya tadi benar nggak bentuknya hibah atau pinjaman, itu kan karena sangat berbeda ya, dan perlu dilihat need assessment-nya terlebih dahulu. Makanya kenapa penelitian penting agar tepat sasaran, dan tentunya penelitian itu kan juga punya masa kadaluarsa ya. Kalau penelitiannya tahun 2001 baru dipakai 2022 jelas sudah sangat berbeda kondisi sosial dan ekonominya, sehingga memang kenapa sih ada kebijakan soal satu data Indonesia, open data, baru kenapa orang bisa ikut memperbarui data juga itu menjadi penting, dan memang pemerintah nggak bisa mengerjakannya sendiri gitu. Dan ini sangat terlihat ketika bantuan ada program vaksin, mungkin Bapak dan Ibu juga paham misalnya ada teman-teman di mungkin komunitas terkait kepercayaan atau agama tertentu yang ikut membantu, misalnya kayak Walubi kemarin membantu, ada dari alumni sekolah, alumni universitas, atau komunitas lain yang membantu. Ya karena dari 270 juta penduduk ini yang mungkin tersebar juga di daerah yang isolated, nggak mungkin pemerintah biarpun dengan banyaknya kementerian dan lembaga bisa mencapai semua kita. Makanya ada yang di mall kan, kerjasamalah dengan mall gitu. Jadi memang kolaborasi dan kerjasama dengan para pihak itu menjadi sangat penting, termasuk untuk menyasar kebantuan yang tepat. Ini kan juga terjadi juga ketika di masa-masa ada bantuan-bantuan tunai misalnya yang diberikan kepada masyarakat miskin, tapi kategorinya menjadi tidak pas gitu. Miskin kan bukan cuma soal pendapatannya saja, tapi gimana dia hidup. Kalau misalnya hidupnya tidak di rumah yang tembok, tapi sapinya 8 tuh kira-kira miskin apa enggak? Kan enggak miskin. Jadi maksudnya dia punya kemampuan itu. Atau misalnya petani tapi emasnya bisa 100 gram.
Sehingga itu menjadi penting juga, dan saya tidak bilang ini isunya sederhana ya. Kan kadang-kadang juga ada hal yang tidak orang kasat mata melihat tetangganya seperti apa gitu. Makanya pendataan dari paling bawah, unit yang paling bawah, dan tentunya kejujuran para pihak itu juga dibutuhkan gitu. Mungkin Cina punya caranya sendiri, dan karena dia juga cenderung top down, dan dia mungkin sistem datanya juga terdigitalisasi juga lebih maju, sehingga pendataannya juga lebih mungkin dianggap lebih mendekati kenyataan, sehingga lebih efektif misalnya dalam konteks itu. Nah, di kita mungkin banyak pelajaran juga tuh Bu Dara soal itu, karena memang jadi mengkhawatirkan ya, bantuan mestinya diberikan ke A malah dikasihnya ke Z, sehingga sangat menyia-nyiakan bantuan dan tidak tepat sasaran. Kita bisa diskusikan lebih banyak mengenai hal ini juga. Untuk Pak Sarum, benar Pak, ini juga tantangan dalam dunia penelitian. Misalnya pun ketika misalnya di Indonesian Institute mengajukan rekomendasi kebijakan, ya kita juga tidak bisa expect bahwa rekomendasi itu begitu saja langsung diterima gitu. Makanya kita juga kadang bekerja sama dengan teman-teman yang lain, koalisi masyarakat sipil misalnya, terus komit dengan teman-teman di media. Kalau suara kita nggak nyampe ke pemerintah, ya mungkin kalau di-push-nya lewat media, mereka lebih mendengarkan, dan juga ya konsistensi itu juga kami teruskan. Tapi bahwa memastikan itu tidak menyimpang, ya itu jadi pengamatan bersama juga. Artinya ketika kita memberikan satu ikhtiar nih ya, ini hasil penelitian dari analisis bla bla bla, tapi tidak diterima, itu kan hal lain. Tapi bahwa kita akan konsisten menyuarakan atau mengkritisi hal tersebut atau mengapresiasi ketika hal yang baik terjadi, ya jelas itu akan dilakukan. Makanya gap-gap ini menjadi penting, tidak hanya diisi lewat penelitian yang berbasis data, tapi juga lewat partisipasi publik. Ini menjadi penting gitu, karena kalau semuanya di think tank itu rasanya juga think tank nggak punya resources yang cukup. Kita juga butuh bertahan, dan kita juga butuh bantuan dari para pihak yang terkait ya. Lalu soal tentang rekomendasi yang dipengaruhi dengan paradigma, baik di Indonesian Institute maupun Suara Kebebasan, kita ini sebenarnya ada di dalam network, Atlas Network, dengan teman-teman think tank lain di berbagai penjuru dunia yang lebih mendorong ke kebebasan sipil dan kebebasan ekonomi dan juga kebebasan individu. Sesuatu yang mungkin kalau secara kebebasan sipil dan kebebasan individu tidak terlalu menjadi masalah di Indonesia, tapi secara kebebasan ekonomi bisa jadi tidak dipandang seksi karena kita mendorong ekonomi pasar yang bebas. Dalam artian tentu saja semua orang bisa berpartisipasi dalam pasar gitu, karena kita tahu bahwa kapitalisme masih sering disalahpahami. Orang sering melihat misalnya kapitalisme hanya dimiliki oleh para sultan, orang kaya. Tapi kalau kita baca baik-baik sejarah kapitalisme, ya kapitalisme bahkan kita sendiri di sini adalah kapitalis. Kita punya jaringan, kita manusia, kita punya otak yang itu tidak terhitung dengan uang gitu. Tapi itu adalah kapital kita. Bahkan seorang petani, tukang jahit, tukang roti, jangan dilihat karena pekerjaan mereka, tapi mereka punya modal gitu, kemampuan untuk bertani, berladang, mereka punya sawah gitu. Coba di sini Bapak Ibu yang punya sawah berapa? Saya sih nggak punya. Coba artinya kita punya modal, dan itu yang perlu dilihat. Ada satu buku yang menarik ya, mungkin kalau saya waktu itu juga pernah ke Degil di Kota Medan, mungkin tahu ya ada Degil, lalu ada satu lagi juga pokoknya komunitas juga yang dimana kami juga mendiskusikan dengan Suara Kebebasan, mendiskusikan buku ini, dan ini menarik gitu. Kadang-kadang kita tuh tak kenal maka kata sayangnya belum jalan, dan ini memang tidak mudah ketika kita ada di sisi yang ini. Tapi kita mendukung, misalnya seperti ini. Ketika pemerintah terlalu banyak intervensi ya, intensinya pemerintah adalah ini hal yang baik untuk mendistribusikan banyak hal gitu ya, misalnya lewat pajak yang tinggi. Nah ini kita tahu nih banyak apapun udah dipajakin ya, yang ibu-ibu belanja online, bapak-bapak belanja online, karena negara lagi butuh pendapatan yang tinggi dan sistem pajak kita adalah progresif. Libertarian tentu tidak menentang hal itu, tapi ada spektrumnya ya. Ada yang benar-benar menganggap pemajakan itu kayak pencurian. Misalnya saya pemerintah nih, bapak dan ibu saya pajakin, nanti saya bagi-bagi duit, tapi saya bilang ya itu dari saya gitu, dan itu tidak menyelesaikan permasalahan kemiskinan juga. Dan ini kita harus belajar lihat konteks sejarah juga ya, sejarah ekonomi politik internasional.
Negara-negara sosialis jelas bermasalah dalam hal itu. Bahkan negara Skandinavia aja ada sebuah buku yang ditulis oleh Nimas Anandaji tentang utopian Scandinavian atau welfare state, itu juga menarik. Dia imigran dan memang tinggal di Swedia ya kalau nggak salah, dan dia mengatakan betapa beratnya Swedia dan termasuk negara Nordik lain ketika menerapkan kebijakan kesejahteraan itu. Karena itu tidak menjadi insentif orang bekerja, karena semakin dia bekerja itu pajaknya luar biasa tinggi. Di sisi lain, terutama untuk perempuan, berdampak sangat luar biasa. Jadi kalau di pejabat publik bisa jadi pejabat perempuan banyak. Kalau di negara Nordik nggak masalah, tapi begitu di posisi manajemen di perusahaan swasta, perempuan itu sangat sedikit dan tidak lepas dari kebijakan pajak tersebut. Termasuk soal yang sekarang lagi rame kan soal ini ya, pemberian cuti untuk ibu dan ayah gitu ya. Itu juga menarik sebenarnya. Dan makanya saya tadi memulai dengan mengatakan kita bagus nih berefleksi dari pendapatnya Milton Friedman, salah satu libertarian juga, yang mengatakan ya kebijakan jangan dilihat dari intensi baiknya. Ini yang biayain siapa gitu. Misalnya kalau bapak dan ibu ketemu politisi, dibilang sekolah gratis, kesehatan gratis, coba tanya nanti biayanya dari mana? Dari kita, kan kita yang bayar pajak. Mereka tahu nggak cara membiayainya gimana? Sehingga bahkan kita sebagai individu pun juga perlu berpikir kritis mengenai hal tersebut. Jadi pada intinya dari kami sendiri sih sebenarnya pasti kita akan berangkat dari pendekatan yang humanis juga, pendekatan dari hal yang sifatnya hukum atau konstitusional, jadi melihatnya pasti dari konteks kebijakan, mendorong sesuai dengan visi misi kami, yaitu kebijakan publik yang juga berperspektif HAM, gender, dan juga kontekstual, relevan dan responsif juga inklusif gitu. Jadi hanya saja memang kan kadang dengan beragam paradigma yang ada mungkin tujuannya sama tapi caranya berbeda. Tapi itu yang kami coba lakukan lewat kerja-kerja kami di Indonesian Institute maupun Suara Kebebasan. Demikian, mungkin bisa lanjut lagi, kalau mungkin ada yang kurang-kurang nanti kita bisa ngobrol karena keterbatasan waktu. Silakan Bang Freddy. Oke, makasih, menarik sekali ya. Banyak yang bisa dielaborasi lagi sebenarnya. Cuman karena kita ada keterbatasan durasi, kita lanjut dulu, ada pertanyaan lagi nih dari yang lain ya. Ada termin kedua. Silakan Bu Sali dulu mungkin sebelum nanti ke Pak Ardi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Fredrik. Ya, salam kenal bagi kita semua. Selamat siang Mbak Andinda. Ya, nama saya Sally Marisa Siombing. Saya dosen di Ilmu Administrasi Publik. Jadi tadi Mbak Andinda memakai teori atau mengambil teorinya dari Grindel ya. Iya betul ya. Grindel. Ya, itu di dalam Subarsono. Ya, itu mantan dosen saya. Ya, dari Gajah Mada, dan itu masih hidup ya sampai sekarang ya. Kita masih sering banyak berdiskusi, terutama kajiannya memang kajiannya kebijakan publik. Saya memang konsentrasinya di kebijakan publik dan kelembagaan. Nah, begini Mbak Andinda, kalau di dalam dunia akademisi kita selalu berpatokan kepada keilmiahan. Itu yang saya pegang pada saat saya masuk. Ketika di awal saya menyusuri yang disebut dengan ilmu kebijakan publik. Jadi keilmiahan itu memang menjadi prioritas pertama. Walaupun pada prakteknya ya itu tidak dimengerti di dalam di dalam lingkungan masyarakatnya. Tapi sekali lagi begini permasalahannya. Saya mungkin nanti bisa di-sharingkan ya Mbak Andinda dari TII. Nah, ketika kebijakan dikeluarkan, ya banyak sekali pemerintah itu tidak membangun policy measure. Ya, apa aja itu? Ya, mungkin ukuran-ukuran kebijakannya tidak matang. Nah, saya teringat pada saat kami pernah mengkaji, ya, mungkin Mbak Andinda juga pernah membaca dari bukunya Benjamin L. Crosby ya, bahwa ada bagaimana memanage policy reform ya. Jadi di situ dikatakan bahwa ya ketika pengambilan kebijakan itu tidak matang, seringkali itu pengambilan kebijakan itu diambil ya seringkali alatnya itu tidak matang. Nah, ini yang menjadi problem sehingga pada saat kita memberi ukuran kepada kebijakan itu tidak menghasilkan suatu hasil yang baik dari suatu studi.
Nah, saya ingat pada saat itu apa mungkin Mbak Andinda pernah mendengar tentang model sistem dynamic. Jadi ketika kita bicara kebijakan, bukan think tank lagi yang menjadi suatu pendekatan perspektif, tapi model dynamic. Saya pernah di model dynamic ini apa? Ini suatu analisis kebijakan ya yang dipelopori memang pertama dari ITB. Jadi ITB memang memasukkan bagaimana sistem struktur ketika pada saat policy maker itu tidak mampu menjawab semua implementasi kebijakan. Nah, ini menarik karena apa? Karena memang ketika pada saat suatu pengambilan keputusan terhadap problem-problem yang ada di dalam publik, ya, kita seringkali lupa ya bagaimana sebenarnya tingkat peristiwanya, fenomenanya. Makanya saya ketika pada saat melakukan studi kebijakan atau melakukan analisis kebijakan, saya kembalikan lagi definisi masalahnya pada konsep peristiwanya atau fenomenanya. Tapi itu kan terlalu jelemit ya, terlalu terlalu rumit ya. Tapi saya rasa penting karena saya memang pada saat waktu berbicara dengan ITB, kenapa sampai